Ketemu lagi bersama aku Rudy dari Beijing. Hari ini aku mau cerita sebuah kasus yang akhir-akhir ini viral banget di Tiongkok. Sebenarnya tidak hanya di Tiongkok ya, tapi kasus ini sudah menghebohkan seluruh dunia juga, termasuk di Indonesia. Yaitu kasus Fat Cat, seorang gamer muda asal Tiongkok yang mengakhiri hidupnya karena ditinggal ceweknya. Dan selama pacaran, selama 2 tahun, Fat Cat totalnya mentransfer 510.000 renminbi atau kurang lebih 1 miliar rupiah. Nah, kita mulai dulu, siapakah Fat Cat ini? Nah, jadi Fat Cat ini adalah seorang gamer muda kelahiran tahun 2003. Pada saat meninggal umurnya baru 21 tahun, berasal dari provinsi Hunan, nama aslinya Liu Jie. Nah, sejak kecil prestasi akademiknya kurang bagus ya. Jadi setelah tamat SMP dia berhenti sekolah dan mulai menekuni dunia game. Jadi ada sebuah game yang populer banget di Tiongkok sini namanya Honor of Kings. Dia mulai main game nih, dan nggak perlu waktu yang lama dia menjadi seorang gamer yang handal, menunjukkan bakat yang luar biasa dan menjadi mulai populer ya. Mulai populer di kalangan gamer di Tiongkok sini. Nah, sebenarnya main game tuh perlu bakat juga sih ya. Karena orang kalau nggak punya bakat main game, mau latihan sekeras apapun percuma. Jadi Fat Cat ini memang berbakat sekali. Lalu kemudian dia menjadi seorang joki game. Jadi joki game tuh sebagai sebuah profesi ya, dimana dia membantu orang lain bermain game untuk naik level gitu loh. Jadi ada orang yang kurang pinter main game, terus cari dia bantuin main, terus bisa naik peringkat atau levelnya gitu. Tapi nasib dari Fat Cat ini mulai berubah sejak 19 November 2021. Pada hari itu, seorang gadis dari kota Chongqing yang namanya Tan Chu, selanjutnya aku singkat jadi TZ, memesan jasa joki dari Fat Cat ini. Keduanya akhirnya pun berkenalan gitu ya. Lalu berselang beberapa bulan sampai Maret 2022, mereka akhirnya tukaran WeChat dan mulai ngobrol nih di WeChat. Dan di awal perkenalan, si TZ ini mulai menanyakan penghasilan dari si Fat Cat sebagai seorang joki game. Sampai lagi 3 Maret 2022, si TZ ini sarik si Fat Cat lagi dong. Dia ngechat bilang dia takut. Saat itu malam hari ya pas dia ngechat. Terus dia bilang dia dengar suara di balik pintu, di luar pintunya. Dia takut, dia pengen voice call dengan si Fat Cat ini. Akhirnya mereka teleponan deh, voice call. Kemudian ngobrol selama 94 menit berdasarkan histori dari percakapan mereka ya. Nah ini, keesokan harinya pada tanggal 4 Maret 2022, si TZ nyari lagi si Fat Cat. Jadi agresif sekali ya. Isi settingnya kurang lebih seperti ini. Katanya kemarin aku mimpi kita jadian dan menikah. Lalu kamu tiba-tiba berubah menjadi seekor kucing saat upacara pernikahan. Lalu si cewek ini, si TZ, ngebet terus nih. Tanggal 5 Maret 2022, si TZ kembali cari Fat Cat dan curhat. Isinya, katanya teman-temannya semua udah punya pacar, cuma dia sendirian yang jomblo nih. Nah, ini udah ada tanda-tanda ya kan, mancing-mancing. Akhirnya Fat Cat pun ajak jadian. Nah, mereka jadiannya pada tanggal 5 Maret 2022. Nah, setelah jadian, mulailah muncul kejadian-kejadian yang gak normal menurut aku. Mereka jadiannya tanggal 5 Maret, lalu keduanya nggak pernah bertemu, cuma kontekan lewat WeChat. Jadi kenalan lewat dunia maya, dan jadian lewat dunia maya juga. Tapi hanya berselang 2 hari sejak jadian, yaitu pada tanggal 7 Maret 2022, si TZ nih mulai modus nih, minta duit sama si Fat Cat.
Nah, sejak saat itu, si Fat Cat mulai terperangkap nih, terjerat. Si TZ pun mulai nggak henti-hentinya minta duit sama si Fat Cat. Mulai dari mau hangout sama teman, mau beli baju, mau bayar kontrakan rumah. Bukan kontrakan deh, kayak angsuran rumah. Jadi si TZ nih sudah beli rumah di Chongqing. Dan tiap bulannya harus bayar angsuran rumah ya. Berbagai keperluan lah. Dan si Fat Cat juga orangnya royal banget ya. Setiap ada perayaan gitu di sana sini, misalnya Valentine's Day, White Valentine, kemudian Valentine di sana sini, setiap ada perayaan pokoknya dia pasti transfer duit buat si TZ dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung, pasti di atas 1000-an yuan, jutaan rupiah lah gitu. Nah, selama berbulan-bulan, hampir kurang lebih 1 tahun, akhirnya sampai pertengahan 2023. Si TZ ini bilang sama si Fat Cat, dia nggak pengen LDR-an lagi. Katanya dia pengen si Fat Cat datang ke Chongqing, terus mereka tinggal bareng aja gitu loh. Dan si Fat Cat pun mengiyakan permintaan dari si TZ. Meskipun saat itu katanya si Fat Cat ini ditentang sama keluarganya ya. Jadi keluarganya nggak setuju dia cari ceweknya ke Chongqing. Tapi si Fat Cat tetap bersikeras datang ke kota Chongqing buat cari si TZ. Tapi mirisnya setelah si Fat Cat sampai di kota Chongqing, si TZ ini menolak untuk tinggal serumah dengan si Fat Cat dengan berbagai alasan. Katanya dia belum siap. Katanya dia minta si Fat Cat ini buat sewa kos, buat kos dulu lah di luar sana selama beberapa bulan sampai mereka akhirnya siap lah untuk tinggal serumah seperti itu. Padahal awalnya si TZ ini udah janji ya kalau si Fat Cat datang ke kota Chongqing, mereka bakal tinggal serumah nih. Nah, sebenarnya di Tiongkok sini belum menikah udah biasa ya, kalau pacaran gitu misalnya tinggal serumah udah biasa di sini. Memang sesuatu yang lumrah di sini, beda budaya gitu. Dan di kamar kosnya ini si Fat Cat tiap hari kerja jadi joki game ya, dan dalam sehari dia bisa kerja 14 jam lebih katanya. Dan katanya setiap gamenya itu Fat Cat dibayar sebesar 25 yuan. Kita bayangkan aja ya, dalam 2 tahun bisa menghasilkan kurang lebih 1 miliar rupiah. Jadi satu hari dia perlu kerja belasan jam dipukul rata. Dan kerja belasan jam tuh beda seperti kita kerja kantoran biasa. Kita sebagai joki game biasanya harus terus mantengin nih handphone atau komputer, matanya harus fokus konsentrasi 14 jam, kita bayangkan saja ya. Dan dia jarang bergaul juga, temannya nggak banyak, jadi dia jarang keluar dari kos-kosannya dia ini. Gak lama setelah itu, si TZ kembali minta duit lagi dengan nominal yang cukup besar kepada si Fat Cat ini. Jadi si TZ mau buka toko bunga katanya. Tapi katanya dia cuma butuh 40.000 RMB dari si Fat Cat atau kurang lebih 90 jutaan lah. Dan tanpa basa-basi, si Fat Cat langsung transfer juga uangnya 40.000 RMB buat si TZ ini ya, si ceweknya ini. Meskipun dia udah di PHP-in, sudah datang ke Chongqing, katanya mau tinggal serumah, tapi akhirnya nggak jadi. Dan nggak masuk nalarnya lagi, meskipun si Fat Cat ini sudah datang ke kota Chongqing, tapi mereka juga jarang ketemuan. Katanya selama 2 tahun pacaran, mereka cuma ketemu 2 kali doang. Dan cuma pernah nonton 1 kali. Dan katanya lagi nggak pernah gandengan tangan. Padahal kalau kita lihat isi chat mereka ya, si ceweknya udah panggil laukung-laukung sama si Fat Cat ini. Laukung dalam bahasa Mandarin, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya suami. Udah panggil laukung gitu loh. Tapi ya gitu lah, mereka pacaran sebenarnya selama 2 tahun itu hanya sebatas lewat dunia maya atau lewat aplikasi chatting gitu. Ketemuannya cuma 2 kali. Nah, meskipun si Fat Cat ini sangat royal ya sama ceweknya, sama si TZ nih, tapi kalau untuk diri sendiri dia irit banget. Jadi setelah dirinya meninggalkan, ada handphonenya nih, peninggalan handphonenya. Kemudian setelah dilihat dari histori pemesanan makanan yang ada di handphonenya, yang bikin sedih itu si Fat Cat ini dia tiap hari pesan makanan yang paling murah yang ada di aplikasi pemesanan makanan yang ada di Tiongkok sini. Harganya berkisar di antara 10 yuan lah, kurang lebih 20 ribuan. Kalau di Tiongkok sini sudah murah banget. Dan ada satu hal lagi, jadi dia sering pesan makanan rame-rame, join dengan orang lain gitu, demi mendapatkan harga yang lebih murah. Mungkin murahnya itu lebih murah 1 yuan, 2.000 rupiah. Tapi dia rela kadang untuk menunggu lama
Karena kalau pesan makanan rame-rame atau join dengan orang lain, belum tentu bisa langsung dapat ya. Misalnya aku pesannya jam 7 malam, belum tentu ada orang lain yang pesan pada saat itu juga. Kadang dia harus nunggu beberapa jam, 3-4 jam, sampai ada yang pesan makanan yang sama dengan dia baru bisa makan gitu loh. Menahan lapar demi irit 1-2 yuan. Tapi untuk pacarnya transfer beribu-ribu yuan, dia sih rela-rela aja. Nah, kita kembali lagi ke ceritanya. Kenapa si Fat Cat ini bisa meninggal? Jadi, sampai Maret 2024, si TZ ini tiba-tiba minta putus nih. Dengan berbagai alasan. Awalnya dia minta kayak masa tenang gitu, minta si Fat Cat jangan cari dia dulu. Tapi si Fat Cat terus aja sih berusaha mempertahankan hubungan ini. Pada saat si TZ meminta Fat Cat datang ke kota Chongqing, si TZ sempat menjanjikan kalau dia akan menikah dengan si Fat Cat juga. Dan katanya awalnya pernikahan mereka direncanakan pada tanggal 1 Mei 2024. Tapi ya kalian tahu lah berdasarkan isi percakapan mereka. Menjelang pernikahan mereka, 2 bulan menjelang pernikahan mereka, yaitu pada bulan Maret, si TZ ini mulai beralasan. Mulai mencari cara untuk berpisah dengan si Fat Cat ini. Kemudian si TZ ini nggak tahu malu mungkin. Dia tiba-tiba bilang sama si Fat Cat lagi gitu. Dia tawarin si Fat Cat, katanya mau nggak kamu ambil alih toko bunga aku aja nih. Lalu sampailah pada tanggal 11 April 2024, hari di mana Fat Cat terjun ke sungai mengakhiri hidupnya. Berdasarkan histori percakapan mereka, 7 jam sebelum Fat Cat terjun ke dalam sungai, Fat Cat ini bisa-bisanya transfer uang lagi buat si TZ sebesar 66.000 RMB, kurang lebih 140 juta rupiah. Dan si TZ menerimanya. Karena kalau kita transfer uang pakai WeChat di sana-sini, si penerima harus klik juga ya. Harus klik, accept, terima gitu, baru duitnya bisa sampai ke rekening dia. Dan si TZ klik menerima uang dari si Fat Cat ini. Dan beberapa jam sebelum Fat Cat meninggal lagi, si Fat Cat masih kepikiran untuk mengirimkan bunga buat si TZ yang totalnya 760 kuntum bunga. Katanya sih ya, beredar kalau 760 ini adalah angka atau jumlah hari mereka sudah berkenalan. Kurang lebih lah, mereka berpacaran kurang lebih 760 hari gitu lah. Dan pada jam 4 lebih dini hari, si TZ terjun ke dalam sungai. Jadi beberapa jam sebelum Fat Cat mengakhiri hidupnya, si TZ ini lagi hangout bareng, katanya lagi KTV-an, karaokean sama teman-temannya. Nah, setelah Fat Cat meninggal, kakak perempuan dan ayah dari Fat Cat datang dong ke kota Chongqing. Ada yang berspekulasi pada saat terjun si Fat Cat ini nggak mengantongi handphonenya, jadi handphonenya taruh di atas jembatan. Jadi begitu polisi datang, yang pertama kali ditemukan tuh handphone dari Fat Cat ini. Lalu keesokan harinya, ayah dari Fat Cat datang ke sebuah kantor polisi yang ada di kota Chongqing dan bertemu dengan si TZ. Dan di sana keduanya menandatangani surat perjanjian damai di mana si TZ mengembalikan uang sebesar 136.000 RMB. Setelah menerima uang itu, ayah Fat Cat pun kembali lagi ke kota Hunan. Tapi si kakak perempuan dari Fat Cat ini, setelah menerima handphone peninggalan dari Fat Cat, menerima handphonenya dari polisi, dia mulai bongkar dong isi percakapan TZ dengan Fat Cat selama mereka pacaran. Terus baru diketahui kalau jumlah uang yang transfer Fat Cat ke TZ selama mereka pacaran tidak sebatas 130.000 RMB. Jumlahnya jauh lebih dari itu. Dan melihat isi percakapan antara TZ dengan Fat Cat, tentunya kakak perempuan Fat Cat ini sangat emosi ya. Emosi, merasa nggak adil,
Dan kakak perempuan Fat Cat ini mulai posting video di sosmed yang ada di Tiongkok sini. Posting video, nge-live, menceritakan semuanya, membeberkan semuanya. Akhirnya kasus ini pun menjadi viral banget. Ditambah lagi sebelum meninggal, Fat Cat sempat cerita dengan seorang temannya. Ada history settingan mereka gitu ya. Jadi Fat Cat dia sempat ngobrol, curhat sama temannya. Katanya dia nggak mau main game lagi nih, aku nggak menerima pesanan lagi. Itu kurang lebih beberapa jam sebelum dia meninggal lah gitu. Dia sempat bilang lagi ke temannya, dia bilang dia nggak mau makan lagi makanan harga 10 yuan. Dia ingin makan fast food yang satu itu gitu. Dan begitu screenshot percakapan ini beredar di sosial media, langsung heboh juga. Seluruh netizen di Tiongkok sini sangat bersimpati, sangat kasihan dengan si Fat Cat ini, dan mulai mengirimkan makanan ke jembatan tempat Fat Cat terjun ke dalam sungai. Jadi ramai banget tuh di sosial media. Kita lihat videonya ya, di mana orang-orang mengirimkan banyak sekali makanan dan minuman buat si Fat Cat karena merasa kasihan gitu. Dia kerja 2 tahun tiap hari belasan jam sebagai joki game, tapi nggak rela buat makan yang mahal-mahal, bahkan tuh buat fast food doang yang harganya mungkin 20 yuan, 30 yuan, tapi dia nggak rela dan dia cuma pesan makanan seharga 10 yuan demi cewek yang satu itu, si TZ itu. 潺潺流水中已穿过了群山一座座. Tapi nggak berakhir sampai di situ. Karena ramainya orang-orang yang ngirim makanan buat si Fat Cat ya ke jembatan yang ada di Chongqing itu. Orang yang pesan makanan nih, kalau di Indonesia seperti GoFood lah, pesan online terus kirimkan kemana gitu kan. Terus yang bikin kesal netizen Tiongkok sini, ada beberapa toko yang curang nih. Ada beberapa orang yang nggak sengaja yang ada di lokasi di jembatan itu bongkar dong makanan yang dikirimkan netizen buat si Fat Cat ini. Baru ketahuan kalau banyak sekali kotak makanan yang ternyata isinya kosong, nggak ada isinya. Terus ada pesanan milk tea, minuman gitu, yang isinya cuma air putih doang. Dan ini membuat netizen Tiongkok marah sekali, dan lagi-lagi kasus ini menjadi viral banget di Tiongkok sini. Beberapa toko tersebut yang notabene cukup terkenal di Tiongkok sini, ada merek-merek, ya merek-merek yang cukup terkenal lah, yang jual milk tea, yang jual makanan fast food seperti itu. Mereka keluar minta maaf melalui PR-nya. Mereka katanya nggak tahu menau tentang beberapa toko yang curang itu, yang nipu itu, dan mereka meminta maaf juga memberi ganti rugi kepada orang yang memesan makanan buat si Fat Cat. Bahkan ada satu brand yang menyumbang uang sebesar 1 juta renminbi atau kurang lebih 2 miliaran atas nama Fat Cat untuk menyatakan penyesalannya. Dan beberapa karyawan yang terlibat dalam kasus ini juga sudah dipecat. Bahkan ada toko-toko yang curang itu juga sudah ditutup untuk sementara. Jadi seperti toko waralaba gitu ya, franchise gitu. Karena mereka curang, langsung ditutup oleh yang bersangkutan. Jadi ceritanya kurang lebih seperti itu ya. Menurut aku sih ceweknya ini kayak mungkin mentalnya ada gangguan gitu juga atau gimana. Kalau di sana sini ada sebutan namanya launu. Jadi sebutan buat cewek yang biasanya khusus menyasar atau menjaring cowok-cowok kemudian memeras duitnya gitu. Jadi penghisap darah gitu ya. Terus ada yang bilang lagi kalau cewek ini mengalami gangguan narsisistik
personal disorder atau NPD, sebuah gangguan mental gitu, dimana orang ini sangat narsis dan menganggap dia merupakan pusat dari segalanya, menganggap dia sangat penting gitu lah. Terus ada satu hal lagi yang bikin aku merasa cewek ini bener-bener keterlaluan banget ya. Jadi ada sebuah isi percakapan lagi antara si TZ, si cewek ini, dengan seorang teman baiknya. Tapi aku nggak tahu ini benar apa enggak, beredar di sosmed yang ada di Tiongkok sini. Banyak sekali rumor yang beredar gitu ya. Bahkan ada yang bilang kalau si TZ ini penyuka sesama jenis. Tapi ini mungkin ini semua rumor yang belum diketahui kepastiannya, kebenarannya seperti apa. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ya, cowoknya sebenarnya suka atau nggak suka, kita harus mengakui cowoknya mungkin ada sedikit kesalahan juga, mungkin karena pengaruh lingkungan dari dia kecil gitu ya. Hidup di lingkungan yang kurang bahagia, kurang kasih sayang, besar di dalam keluarga broken, ayah dan ibunya sudah berpisah sejak dia kecil. Kemudian katanya dia memiliki ukuran tubuh yang cukup besar, sehingga namanya kan fat cat ya, gendut gitu. Katanya berat badannya kurang lebih 100 kg ya, dengan tinggi 178 cm. Dengan tingkat pendidikan yang nggak tinggi, merasa minder, kemudian tiba-tiba muncul seorang gadis yang kelihatannya sangat peduli sama dia. Mungkin dia menganggap cara untuk mendapatkan si TZ ini satu-satunya hanya dengan uang. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita semua juga ya. Buat kita semua, baik kita yang masih remaja, ataupun buat para orang tua. Jadi ini pendidikan sejak dini juga sangat penting sekali. Jadi mungkin sekian aja buat cerita kali ini mengenai kasus dari Fat Cat. Kita tunggu kelanjutannya ya. Jadi si kakak dari Fat Cat ini juga sudah menyewa pengacara dan membawa kasus ini ke pengadilan. Tapi untuk kelanjutannya kita belum tahu nanti akhirnya seperti apa. Kita tunggu sama-sama aja update-nya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time. Bye. 具体金额是多少？有没有上上对手要的礼物？没有，51的转是转的钱，那些手机、什么黄金、什么驴包包都。弟弟他是晚上12:36的时候从他住的地方出来的，然后他期间去了女主住的地方，把东西放到他门口。他是12:48打的车去的。说弟弟冷暴力啥的，他对谁都这样子，对我也是不回我信息，每次都是我找他，妹妹也是找他说话，也是他主动，他就是一个这样的人。你说你又要他要跟你说很多话陪伴你，那他咋能去打游戏去挣这么多钱呀？他哪有钱？走不出，看不破。潺潺流水终于穿过了群山一座座，好像多年之后你。